Mandailing bukan Batak, sejarah dan alasannya, suku Batak merupakan salah satu suku yang dikenal oleh masyarakat. Suku Batak terdiri atas 6 jenis, yaitu Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Baro yang bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe atau sering disebut dengan Tanah Karo, Batak Mandailing yang bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan, Batak Angkola yang bertempat tinggal di sekitar Angkola, Batak Papa yang bertempat tinggal di sekitar Sidikalang dan Batak Simalungun yang bertempat tinggal di daerah Simalungun atau Pematang Siantar. Keenam jenis suku Batak tersebut masing-masing memiliki perbedaan, yaitu perbedaan dalam acara kematian, acara perkawinan, tarian, lagu daerah, dan hukum adat. Namun terdapat konflik sosio-historis tentang konstruksi identitas Batak pada etnis Mandailing dan Angkola. Kelompok etnis Mandailing menolak label Batak, sementara kelompok etnis Angkola menegaskan identitas tersebut. Dampak dari pelebelan tersebut merembes dan mengarah pada pembelahan okupasi dan paguyuban etnik. Promosi-promosi identitas baru pasca pertikaian itu dilakukan melalui surat kabar yang dimiliki keduanya, saling lempar wacana berupa pendiskreditan dan penonjolan identitas masing-masing. Sementara itu, Damanik menyebutkan, secara historis asal mula dan konstruksi label Batak muncul pertama kali di literatur sejak abad 14 dari tulisan Tome Pires Peret, 2010, Reid, 2009, wilayah dan masyarakat yang dilabeli Batak cenderung bergeser-geser. Pada 1515 terletak di pantai timur dan 1539 terletak di pantai barat Sumatera Utara, Reid, 2009, sejak 1883 melebar, terletak dari pantai barat hingga Labuan Batu kemudian pada 1925 terkonsentrasi di utara Danau Toba, Peret, 2010. Menurutnya, sumber pertikaian pada etnik Mandailing dan Angkola di Medan sejak 1906 adalah pembentukan Karasidenan Tapanuli. Selanjutnya label Batak semakin mengkristal karena dikukuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara etnografis, label Batak di Medan khususnya, merujuk pada masyarakat yang tergabung dalam subetnik Angkola, Mandailing, Karo, Papak, Simalungun, dan Toba. Dalam sejarah etnik Batak, pengukuhan label Batak oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan sumber inti pertikaian etnik Mandailing dan Angkola di Medan. Pertikaian tersebut terus berlanjut terkait dengan masalah pendirian Batak Institute di Leiden 1908, sengketa di Syarikat Tapanuli 1920, sengketa pekuburan Sei Mati 1922, dan pendirian Batakrat 1939. Walaupun pertikaian sempat mereda, pada awal keduanya migrasi ke Medan pada 1880-an, tetapi sejak awal abad XX. Dalam jurnal ilmiah, Batak dan Bukan Batak, Paradigma Sosiohistoris tentang Konstruksi Identitas Etnik di Kota Medan, tahun 1906 sampai tahun 1939, ditemukan, terdapat kelompok pro-Batak menyebut label itu sudah ada sejak dahulu yang berasal dari leluhur 6 subetnik Batak. Sementara kelompok kontra, menyebut label Batak sama sekali tidak berasal dari leluhur, ahistoris, peyoratif, dan sengaja ditempelkan pada masyarakat yang belum beragama Samawi. Ini alasan Mandailing bukan Batak. Untuk etnik Mandailing lebih memilih identitas sebagai Mandailing saja, dan menyingkirkan label Batak bukanlah hal baru khususnya bagi perantau. Penyingkiran identitas yang dilakukan etnik Mandailing terhadap label Batak terkait erat dengan posisi politis dan ekonominya yang dicapai lewat pendidikan. Pada saat munculnya kesadaran melalui proses pendidikan yang terlihat dari keberhasilan ekonomi dan politiknya, terdapat upaya meredefinisi identitas etniknya. Redefinisi itu dilakukan guna menegaskan perbedaan-perbedaan walaupun tidak signifikan, tetapi terus diproduksi. Situasi ini dapat terwujud apabila kelompok etnik merasakan kemapanan hidup. Kenyataan sebaliknya pada etnik Angkola, meskipun pada taraf tertentu sudah merasakan kemapanan hidup, terjadi proses akomodasi terhadap identitas lama. Cara ini dilakukan sebagai strategi mempertahankan eksistensi sambil terus memperbaiki kemapanan hidup yang cita-citakan. Situasi etnisitas, ethnicity situation, yang ditunjukkan perilaku etnik Mandailing dan Angkola berkaitan dengan kehidupan urban dalam upaya mempertahankan eksistensi hidup, memperbaiki citra diri, memperkaya dan memperluas jejaring ekonomi serta peneguhan posisi politis di hadapan self-bestur Melayu Delhi ataupun pemerintah kolonial. Hanya saja, posisi ekonomi etnik Mandailing lebih kuat dibanding etnik Angkola sehingga menyebabkan mereka lebih mudah diterima. Sementara itu, mobilitas etnik Angkola menimbulkan kekhawatiran bagi etnik Mandailing dan self-bestur Melayu Delhi, sehingga keduanya bersekongkol menendang etnik Angkola di panggung politis dan ekonomi di Medan. Batak atau Mandailing tetap satu Indonesia. Ya, ini dia, rumah tradisional masyarakat di desa Sibanggor dulu. Rumah ini memiliki ciri khas, temboknya terbuat dari kayu. Kayu yang dipakai itu namanya kayu ingul. Nah, kalau untuk atap, itu digunakanlah ijuk. Kenapa dipilih ijuk? Karena daerah sini itu kan banyak mengandung belerang, jadi tidak bisa menggunakan seng. Karena umur seng itu hanya bertahan 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, itu bisa cepat berkarat. Inilah ijuk. Nama marga Batak Mandailing yang bermukim di Sumatera Utara. Ya, Batak dikenal sebagai suku yang memiliki banyak sekali nama marga, teman. Bahkan, suku dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 nama marga yang termasuk dalam 6 puak dan salah satunya adalah Mandailing. Ya, masyarakat Mandailing mempunyai sebuah pengetahuan mengenai silsilah atau dalam bahasa Mandailing disebut juga tarombo atau tambo. Ya, silsilah orang Mandailing bisa mencapai beberapa keturunan sekaligus riwayat nenek moyang mereka. Pada mulanya,
Silsilah sesuatu marga terjadi secara turun-temurun, secara lisan dari keturunan bapak atau patrilineal, kemudian diturunkan secara tertulis. Ya, selain itu suku Mandailing juga menganut suatu falsafah teman. Falsafah tersebut yakni Dalihan Natolu, atau yang berarti memberi istri. Anak boru artinya menerima istri, dan Kahanggi dengan arti saudara samarha. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, falsafah tersebut dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan suku Mandailing. Nah teman, secara umum, suku Mandailing memiliki nama marga seperti Nasution, Siregar, Lubis, Daulai, Pulungan, Parinduri, Lintak, Rangkuti, dan Mardia. Namun menurut Abdullah Lubis dalam buku Mangaraja Luitan, riwayat tanah waka bangsa Mandailing di Sungai Mati. Nah teman, marga-marga di Mandailing dibagi menjadi beberapa macam, yakni Mandailing Julu dan Pakantan, Sinuraya, Ginting, Sembiring, Lubis, yang terbagi menjadi Lubis Hutanopan dan Lubis Sinagasoro. Nasution, Parinduri, Batubara, Matondang, Daulai, Naimonte, Hasibuan, Pulungan. Mandailing Godang, Nasution atau Nasution Payabungan, Tambangan, Borotan, Lantat, Jior, Tonga, Dolok, Maga, Pidoli, dan lain-lain. Lubis, Hasibuan, Batubara, Matondang, Rangkuti, Mardia, Parinduri, Batunabolon, Pulungan, Manggintir, Naimonte, Panggabean, Tangga Ambeng, Margara. Ya, berbeda dengan suku Batak lainnya teman. Suku Mandailing mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Struktur kekuasaan pada keluarga Mandailing, terutama di kota Medan, cenderung ke arah yang lebih seimbang, terutama saat wanita mencari pekerjaan. Ya, hal ini disebabkan keduanya membagi rata beban, dan ini memperkuat posisi wanita dalam rumah tangga. Walaupun wewenang tentang rumah masih secara formal terletak pada suami, namun posisi istri menjadi lebih penting dalam pandangan keluarga marga suami. Nah teman, itu tadi adalah nama marga Batak Mandailing yang bermukim di Sumatera Utara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.